Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kak Tronia Sesra dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Saya akan melakukan presentasi mengenai program CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis. Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan sosial di daerah di sekitar perusahaan yang dilakukan lewat kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, bantuan fasilitas umum, bantuan pendidikan, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya CSR atau Corporate Social Responsibility ini adalah untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Salah satu contoh perusahaan yang saya ambil untuk program Corporate Social Responsibility ini adalah PT Freeport Indonesia. Selanjutnya, PT Freeport Indonesia adalah PT atau perusahaan tambang terkemuka di dunia. PT Freeport Indonesia telah berdiri di Kabupaten Timika, Papua sejak tahun 1967. PT Freeport Indonesia ini melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia berfokus pada program pelayanan kesehatan, pembinaan masyarakat lewat kegiatan ekonomi, pelayanan pendidikan, dan juga prasarana. Pada program kesehatan, PT Freeport Indonesia berfokus pada pengendalian infeksi dan penyakit menular seksual, kesehatan ibu dan anak, dan mendukung penurunan kasus malaria di Kabupaten Timika, Papua hingga 40%. Selanjutnya ada pendirian rumah sakit. Pertama ada Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan Rumah Sakit Wabanti yang digunakan sebagai pelayanan masyarakat di Kabupaten Timika, Papua. Selanjutnya ada program pendidikan. PT Freeport Indonesia ini memberikan beasiswa bagi warga asli Papua untuk melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga S3. Setidaknya ada 650 beasiswa per tahun yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia kepada para para warga asli Papua yang bersekolah atau berkuliah di daerah-daerah lain. Seperti yang kita ketahui, banyak dari teman-teman kita yang dari daerah Papua yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan juga di UNP sendiri, saya pernah bertemu dengan teman-teman dari daerah Papua yang berkuliah di UNP. Selanjutnya ada pembangunan Institut Pertambangan Memangkau. Institut Pertambangan Memangkau ini memberikan pelatihan dan keterampilan bagi para putra dan putri Papua supaya bisa terampil dalam bidang kontraktor dan juga pertambangan. Institut Pertambangan Memangkau telah meluluskan 3.000 mahasiswa yang sebagian besar ini sudah bekerja di bidang kontraktor dan juga pertambangan. Penerapan pendidikan berpola asrama. PT Freeport Indonesia telah mengelola 5 asrama putra dan juga asrama putri di Kabupaten Timika, Papua. Dalam pengelolaan asrama ini, PT Freeport Indonesia ini bekerja sama dengan Yayasan Pesat dan Keuangan Timika, dan juga Yayasan Bintang Gusti yang ada di Jawa Tengah. Tujuan dari diterapkannya pendidikan berpola asrama adalah untuk menanamkan kedisiplinan dalam diri para siswa agar nantinya mereka bisa terampil dan juga memiliki pola hidup yang teratur. Selanjutnya ada pelatihan guru di Kabupaten Timika, Papua. Di Kabupaten Mimika, Papua.
Pelatihan guru ini bertujuan untuk memberikan kompensasi bagi para guru dan memberikan dukungan bagi para guru, terutama bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil. Sebenarnya ada CSR di bidang ekonomi. PT Pertamina Indonesia berfokus pada kegiatan ekonomi, pengembangan ekonomi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Timika, Papua Tengah. Di bidang ekonomi, fokus utamanya ada pada bidang perikanan, peternakan, dan pertanian. PT Pos Indonesia telah menyalurkan dana sebesar 52,3 miliar untuk bidang perikanan dan peternakan dan pertanian. Soalnya ada pembinaan UMKM. PT Pos Indonesia ini membina UMKM, membina dan memberikan pengarahan bagi dan juga pendampingan bagi para pelaku UMKM lokal. Ada sekitar 118 pengusaha lokal Papua yang telah dibina dan dibimbing oleh PT Freeport Indonesia. Sebenarnya ada program pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan perempuan ini diberikan kepada ibu rumah tangga agar mereka bisa ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan menjahit, pelatihan membuat kerajinan, pelatihan membuat makanan yang berasal dari daerah Papua, yang nantinya dari pelatihan-pelatihan tersebut mereka bisa membuka usaha. Dari kegiatan pembinaan UMKM ini setidaknya ada sekitar 1.000 lebih lapangan pekerjaan yang terbuka di daerah Papua. Selanjutnya ada bidang prasarana, ada pembangunan Bandara Moses Kilangin, Kota Kuala Kencana, dan Papua Football Academy. Papua Football Academy ini merupakan wadah bagi para pemuda asli Papua untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang sepak bola. Kota Kuala Kencana. Kota Kuala Kencana ini merupakan kota modern pertama yang ada di Indonesia. Kota Kencana ini merupakan tempat tinggal bagi para karyawan PT Freeport Indonesia. Kota Kuala Kencana ini memiliki fasilitas yang lengkap seperti ada asrama bagi para pekerja, minimarket, lapangan olahraga, dan lain sebagainya.